Dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus perampasan nyawa berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Kamis 22 Desember 2022, saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali mengatakan, seorang korban tidak harus melakukan visum untuk membuktikan adanya peristiwa pelecehan seksual. Hal itu disampaikan Mahrus Ali saat dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam sidang lanjutan kasus perampasan nyawa berencana Brigadir J. Jangan disimpulkan kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan kekerasan seksual. Kenapa? Karena gini yang mulia. Dalam perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Banyak faktor, tutur Mahrus. Artinya apa betul kalau tidak ada visum itu kemudian itu menyulitkan pembuktian, tapi tidak menyatakan kalau kejahatan tidak terjadi. Karena apa? Karena banyak sekali alat bukti yang bisa diarahkan. Apa? Psikologi bisa menjelaskan itu. Apa contohnya? Orang yang diperkosa pasti mengalami trauma. Nggak ada setelah diperiksa itu ketawa-ketawa, nggak ada. Maka gimana cara membuktikan? Hadirkan saksi psikologi untuk menjelaskan itu. Saya tidak punya kompeten soal itu, tandas Mahrus. Lalu, apakah pernyataan Mahrus Ali benar adanya? Mantan Hakim Asep Iwan Iryawan pun menanggapi pernyataan Mahrus Ali tersebut. Menurut Asep Iwan Iryawan, yang juga seorang pakar hukum pidana, kasus pemerkosaan itu harus dibuktikan oleh visum. Apalagi dalam hal ini korbannya adalah seorang istri pejabat tinggi Polri, yakni mantan Kadif Propam Polri. Dosen Universitas Trisakti ini juga mengatakan, jika Putri Chandrawati juga adalah seorang dokter yang memiliki pendidikan tinggi. Perkosaan itu harus dengan visum, tidak bisa dengan ahli, kata Asep dilansir dari Kompas TV pada Jumat 23 Desember 2022. Bayangkan kalau seorang cewek luka, robek karena pemerkosaan, diperiksa sama ahli. Kalau ahli nanti A bilang robeknya segi 3, B segi 4, ngawur. Sekali lagi kalau perkosaan itu standarnya visum karena ada sesuatu di situ. Jelas dia. Ia lalu heran kenapa Mahrus Ali malah membahas pemerkosaan bukan mengenai perampasan nyawa yang ada dalam dakwaan. KUHP itu azas legalitas, itulah yang dibuktikan dengan unsur, jangan membuktikan motif. Kalau motif itu lain, itu untuk mempertimbangkan berat ringannya hukuman, kata Asep Iwan Iryawan. Dalam sidang, Mahrus Ali juga menyebut peristiwa kekerasan seksual kerap terjadi di ruang pribadi sehingga minim bukti. Menurutnya tak sedikit korban pemerkosaan yang takut melapor. Menanggapi hal itu, Asep Iwan Iryawan setuju bahwa sebagian besar korban pemerkosaan pasti tidak memiliki keberanian untuk melapor. Namun menurut Asep, hal tersebut tak seharusnya terjadi kepada Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Ferdy Sambo. Misalnya cleaning service diperkosa direktur pasti tidak akan berani melapor. Pertanyaan sederhana, yang diperkosa, dibantai, dibanting itu jabatannya apa? Istri siapa? Kata dia. Asep Iryawan mengatakan, dalam kasus ini korban dugaan pemerkosaan yakni seorang istri dari polisi yang korban juga memiliki pendidikan tinggi dan merupakan seorang dokter gigi. Harusnya dokter lebih mengerti karena standarnya kan begitu. Orang kecil itu kalau mengalami perkosaan pasti standarnya ke puskesmas. Apalagi ini seorang istri jenderal, berpendidikan tinggi, berpengalaman. Beber dia. Selain itu kata dia, pasca kejadian Putri Chandrawati yang disebut-sebut trauma itu juga masih bisa melakukan beberapa kegiatan, bahkan meminta suaminya untuk tidak perlu khawatir dan melarang melapor ke kantor polisi terdekat. Kok lucu gitu, ini perbuatan melawan hukum yang harusnya dengan proses hukum malah dilakukan dengan perbuatan melawan hukum dan sekarang mau dibenarkan, kata dia. Meski begitu, Asep Iryawan pun setuju bahwa tidak adanya visum bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual. Tapi kalau seorang yang punya pangkat, derajat, status, dia penegak hukum, tidak melakukan proses hukum, saya harus belajar hukum di mana lagi? Geramnya. Ia pun mengkritisi kesaksian ahli yang malah justru membahas perkosaan, bukan perampasan nyawa. Ngapain cerita perkosaan? Orang dakwaannya pembunuhan kok. Kalau betul itu perkosaan tidak ada bukti cuma dengan ahli. Ya silahkan diproses, makanya nggak salah kalau Barreskrim SP3 kan karena nggak ada bukti, katanya. Asep Iwan Iryawan juga mengatakan bahwa sebaiknya alat bukti perkosaan itu tidak menggunakan keterangan ahli.
Nah pemirsa setia Hot News, demikianlah tadi berita yang dapat kami rangkum. Bagaimana menurut Anda sekalian? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini ya. Saya pribadi pamit undur diri dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.